Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Agustina Niati, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Salem, Kabupaten Brebes. Di video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari modul 1.1, dapat disimpulkan bahwa pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan pendidikan adalah menuntun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik berperan sebagai pamong atau fasilitator dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak-anak mampu berkembang sesuai minat, bakat, dan potensinya, tetapi dengan tidak kehilangan arah yang dapat membahayakan dirinya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka berhubungan dengan konteks lokal sosial budaya anak itu sendiri. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan keselarasan atau keseimbangan antara cipta, karsa, dan karya yang relevansinya dengan dunia pendidikan adalah kemampuan dalam bidang kognitif, afektif, dan psikomotor. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh, untuk menjadi dirinya atau kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Refleksi saya setelah mempelajari modul 1.1 berisi apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Apa yang segera dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Proses pembelajaran yang saya lakukan sebelum saya mempelajari modul 1.1 diantaranya peran guru lebih dominan dibanding peserta didik. Beberapa aktivitas saya dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas lebih banyak dilakukan oleh saya sebagai guru. Siswa hanya diminta untuk diam, tenang, dan memperhatikan saja apa yang saya terangkan. Kedua, saya kurang memahami karakteristik peserta didik. Saya belum memperhatikan dan mengidentifikasi gaya belajar anak, apakah dominan auditori, visual, atau kinestetik. Yang ketiga, peserta didik kurang aktif dan kurang motivasi dalam proses pembelajaran. Saya belum sepenuhnya menyadari akan keberadaan kodrat alam sang anak, sehingga kerap marah-marah ketika ada anak yang lamban dalam satu pelajaran. Belum banyak memberikan model-model pembelajaran yang menyenangkan bagi anak, serta kerap memberikan hukuman, sehingga siswa mengerjakan tugas hanya karena takut diberi hukuman, bukan atas kesadaran sendiri. Yang keempat, hanya fokus pada pencapaian materi dan nilai kriteria kenuntasan pembelajaran. Saya belum optimal dalam menggali, menuntun, dan menumbuhkan potensi atau bakat siswa sesuai kodratnya. Namun, masih menyamaratakan tuntutan hasil belajar siswa sehingga siswa terkesan belajar bukan karena kehendaknya, tetapi hanya sekedar menuntaskan target kurikulum. Yang kelima, kurangnya inovasi dalam proses pembelajaran. Terkadang, pembelajaran yang saya lakukan itu monoton, sehingga membuat anak bosan dan akhirnya tidak bersemangat dalam belajar. Lalu, apa sih perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Pertama, saya ingin melibatkan peran peserta didik atau student oriented dalam setiap proses pembelajaran. Dua, mengidentifikasi karakter dan gaya belajar peserta didik agar setiap peserta didik mendapatkan proses pembelajaran sesuai kebutuhannya. Yang keempat, tidak lagi menuntut, tetapi menuntun dengan sistem AMOM.
Setiap apapun yang peserta didik hasilkan dalam proses belajarnya, saya harus senantiasa memberikan apresiasi dan motivasi. Dan yang kelima, melakukan inovasi pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Seperti yang kita tahu, bahwa jangan sampai saya menjadi guru seperti guru di zaman abad 19 atau sebelumnya. Sedangkan peserta didik kita adalah siswa yang hidup di zaman abad 21, di mana perkembangan teknologi pembelajaran sudah semakin canggih, tetapi tetap dengan menyesuaikan kodrat alam peserta didik itu sendiri. Penerapan yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menarik dengan melibatkan peran peserta didik, menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan budaya, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik, pembelajaran yang tidak hanya menuntut tetapi menuntun dan mengutamakan aspek budi pekerti, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Pada akhirnya, peserta didik yang kita ajari ini nantinya bukan hanya kita harapkan cerdas dalam bakatnya saja,